Shalom, perkenalkan nama saya Indri Bantaika, NIM 101-2024-0064, kelas B semester 4, Prodi Pendidikan Agama Kristen, mata kuliah Teologi Perjanjian Baru. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Selamat menyaksikan, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salah satu tanda yang paling sering ditafsirkan adalah mengenai perkataan Yesus bahwa segera setelah siksaan berakhir, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya lagi, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa langit akan goncang, terdapat dalam Matius 24 ayat 29. Itu berarti bahwa matahari dan bulan tidak bercahaya lagi dan bumi akan mengalami kegelapan secara total. Sedangkan Lukas memberi informasi sedikit lebih lengkap dibanding dengan kedua Injil lainnya, dengan mencatat bahwa bukan hanya benda-benda di angkasa yang mengalami perubahan, tetapi di laut pun akan terjadi perubahan. Terdapat dalam Lukas 21 ayat 25. Berbagai tafsiran muncul terhadap tanda-tanda tersebut. Sebagian berpendapat bahwa teks tersebut ditafsirkan baik maupun secara literal. Secara simbolis karena kegelapan melambangkan hari penghukuman Tuhan, dan Alkitab berbicara bahwa hari itu adalah hari penghukuman. Secara literal, karena hari kedatangan Kristus pasti akan datang. Dalam Perjanjian Lama, kegelapan sering dipakai untuk mengembangkan atau melambangkan penghukuman. Terdapat dalam Amos 8 ayat 9 dan juga Sefanya 1 ayat 15. Ketika Yesus mati di kayu salib, selama 3 jam kegelapan meliputi seluruh bumi. Itu berarti penghukuman atas dosa terjadi dan ditimpakan kepada Yesus. Pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kalinya, penghakiman dan penghukuman terhadap dunia yang berdosa dengan segala isinya digenapi. Terdapat dalam Yohanes 12 ayat 31. Jika ditafsirkan secara literal, itu berarti berbicara tentang perubahan besar yang akan terjadi pada waktu kedatangan Yesus kembali. Akan terjadi perubahan dalam alam semesta, baik yang berhubungan dengan benda-benda di angkasa maupun di dalam bumi ini. Terang matahari, bulan, dan bintang akan kehilangan fungsinya dan akan digantikan dengan kemuliaan Kristus. Unsur-unsur di bumi dan di surga tidak akan tampak lagi karena Allah akan memperbaharuinya dan membuat semuanya menjadi baru. Itu berarti segala sesuatu akan diperbaharui pada waktu hari kedatangan Anak Manusia. Dapat kita baca dalam Mazmur 102 ayat 26. Menurut kesaksian Alkitab, perubahan yang akan terjadi dalam alam semesta dapat dilihat dan disaksikan oleh kasat mata. Terang matahari, bulan dan bintang tidak akan berfungsi lagi, sebab kemuliaan Kristus akan tampak karena setelah peristiwa itu terjadi, maka pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Itu dapat kita lihat dalam Matius 24 ayat 30. Matius menyebut tanda Anak Manusia, sementara Markus dan Lukas tidak menyebutkan tanda, melainkan memakai kalimat dan kata-kata yang persis sama bahwa pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dapat kita lihat dalam Markus 13 ayat 26 dan juga Lukas 21 ayat 27. Kata tanda yang disebutkan dalam Matius tampaknya menunjukkan kepada pengertian yang khusus yang berbicara tentang kedatangan Anak Manusia di awan-awan. Dikatakan bahwa semua lihat Anak Manusia datang dalam awan-awan. Artinya, Yesus akan datang dalam kuasa dan kemuliaannya sebagai konsep kehadiran Allah dalam peristiwa keluaran di mana Allah datang dalam tiang awan dan tiang api. Sehingga pada akhirnya, sampai masa kini, Injil sedang diberitakan ke seluruh dunia. Bagi orang percaya, kedatangan Kristus menjadi pendorong untuk giat dan bekerja untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Ketika Yesus memberitahukan tentang kedatangannya kembali, itu berarti Allah hendak memberi kesempatan bagi semua orang dari segala suku bangsa untuk mendengarkan Injil. Injil itu menjadi salah satu kesaksian yang harus disampaikan ke seluruh suku bangsa. Pemberitaan Injil memberi kesempatan bagi semua orang untuk bertobat, dan yang bertobat akan mendapatkan pengampunan. Oleh sebab itu, orang yang beriman tidak boleh mengabaikan berita tentang kedatangan Kristus kembali. Itu dapat kita lihat dalam Matius 24 ayat 37 sampai 44. Sehingga tugas para pengikut Kristus adalah untuk mempersiapkan diri.
Pemberitaan Injil berbicara tentang mempersiapkan orang lain untuk menerima Yesus, sementara tugas kita yang tak kalah penting, bahkan yang paling terutama adalah persekutuan kita dengan Yesus, kesiapan kita dalam menantikan kedatangan Yesus. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.